Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Pengertian dari kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, seperti subjek dan predikat. Kemudian harus memperhatikan ejaan yang disempurnakan, EYD, serta cara memilih kata diksi yang jelas dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut akan dipahami oleh pembaca dan pendengar. Ini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memakai diksi yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur pokok atau penting dalam kalimat, minimal subjek dan predikat. Yang ketiga, taat kepada tata ejaan yang disempurnakan yang berlaku. Yang keempat, melakukan penekanan ide pokok. Yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang keenam, memiliki kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang ketujuh, didasarkan pada pilihan kata yang baik. Dan di sini ada syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan menurut Amran Tassai dan Arifin. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kemudian ada ciri-ciri kalimat kesatuan. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Di sini dilihat contohnya. Yang kedua, tidak terdapat objek ganda. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Contohnya seperti ini. Kemudian yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah kehematan. Kehematan tidak menggunakan kata-kata mubazir atau menjamak kata yang sudah berbentuk jamak dan tidak mengulang subjek. Contohnya bisa dilihat di sini. Kemudian syarat yang ketiga, kepararelan adalah kesatuan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu sendiri. Contohnya bisa dilihat di sini. Yang keempat, kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulis sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya bisa dilihat di samping sini. Yang kelima, kepaduan atau koherensian adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Jadi, setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Contohnya di sini. Kemudian yang keenam, ketetapan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakai unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga terciptanya pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya seperti ini.